Jadi nanti kita nggak usah ngotot di sini, biar aja Menko dan Sesnek dan kita tanyakan ke Presiden Batam mau diapain. Kalau ada moratorium kan nggak akan bisa keluar tuh. Artinya Batam berhenti semua total, nggak akan ada keluar DPR. Pak Menteri, izin Pak Menteri. Yang saya paling cepat hormati gimana? Pak Menteri, Ketua yang membawa rapat hari ini, yang saya hormati Pak Kepala, Pak Menteri. Batam ini se-Indonesia hanya Batam yang beda lahannya. Batam itu lahannya milik negara. Batam itu FTZ Pak Menteri, Kalau milik tetapi Batam punya 2 PSN dan 4 KEK. Ini mesti kita jelaskan dulu. Sebenarnya itu Batam itu tidak perlu PSN Pak Menteri. Waktu pertama kami dilantik, saya ketemu Pak Presiden, saya sudah menyampaikan, Pak Presiden, Batam itu udah FTZ, tidak perlu ada PSN. Makanya kata Pak Presiden, nanti kita review. PSN ini Pak, 1 orang dikasih lahan yang luas sekali, sampai ribuan hektar Pak. Tetapi infrastrukturnya Pak, mesti pemerintah yang bangun Pak. Coba, mendingan kita kasih saja, balikin ke kami aja, nggak usah PSN, biar BP Batam yang ngelola lahannya, kami kasih ke investor yang bangun infrastruktur. Kenapa harus negara yang bangun? Kita PSN ini proyek strategis nasional. PSN kan proyek strategis nasional, ya kan, udah namanya aja sudah proyek strategis. Itu cepat dibangun, cepat bangun kan kita butuh investor. Mestinya investor yang bangun infrastruktur. Ini kemarin kami dapat surat dari Pak Maruf, kami diminta bangun infrastruktur, duitnya dari mana Pak Menteri? Kecuali mungkin pusat mau bantu bangun infrastrukturnya. Itu loh. Inilah yang buat kami merasa BP Batam belum bisa. Lahan itu juga belum punya Pak Maruf, karena 1 sen pun mereka belum bayar Pak. clear sekarang masalahnya. Jadi penetapan Masalah PSN prosedur ini aja Pak, ternyata masalah yang lain. Ibu kalau milik negara ya milik saya yang punya akhirnya. ya Saya berkepentingan untuk itu dioptimalkan penggunaannya. Cuman ini kan tadinya kita pikir masalah investasi, ada keterlambatan regulasi dan lain-lain. Tapi kalau ini kan udah beda posisi perdebatannya. Anda mau menjalankan sendiri apa dia gitu kan kira-kira begitu. ya. Di PT Oke, ini juga kita belum lihat bayar, dulu, kita lihat sama pelan-pelan sekali ya, belum Pak. bayar negara Pak. Oke, Pak Maruf, itu yang punya Anda berapa? Yang di lokasi Anda berapa? Berapa Kalau hektar, kami- berapa ini? Dulu kayaknya gimana? Kalau kami kan belum mendapatkan alokasi Pak Menteri. Dari awal kami mohon sesuai dengan investasi yang masuk Pak Menteri. Karena prosesnya dari bawah kami ngajukan juga dari BP Batam, terus mengajukan dari rekomendasi ke PB Batam, ada prosesnya semua Pak Menteri. Nah, keluarlah dari rekomendasi yang investasi yang dibutuhkan. Jadi izin Ibu, kami yang minta Pak Menteri yang kami bangun itu sebenarnya bukan infrastruktur yang di dalam kawasan industri yang akan saya bangun, tetapi jalan akses yang menuju dari dalam kawasan itu kan bukan, kalau dialokasikan kan jalan itu bukan milik kita, milik pemerintah. Jadi Pak Balik, Anda tuh perusahaan apa sebetulnya? Wira Raja Pak, pemilik kawasan Dalam bidang kawasan industri Pak. kawasan industri. Dan kami yang industri yang masuk itu bukan kami hanya menyewakan atau menjual Pak, kami GV Pak. Anda sudah beli, kalau udah bayar dari masyarakat itu gimana? Sebagian Pak, Hektar? nggak besar-besar sih Pak, kami masyarakat yang di sana sebagian sudah ada yang kecil-kecil kami ada, tapi kan kami takut menyalahi Pak. Pengen tanya berapa kekuatan Anda sekarang? Ada 7 hektaran Pak. 7 hektar dari Iya. sekian ratus, semua masih kecil banget Iya, kan? karena kan takut menemui hambatan saya Pak. Ellen, ini kan PSN dari Bapak kan? Gimana statusnya sebetulnya? Batam juga Anda yang nguasain kan? Sebetulnya gimana statusnya? Kenapa berantem sendiri? Ya. Terima kasih Pak Menteri. Pertama memang begini Pak, PSN itu kan berlaku nasional ya. Memang tidak ada tidak ada pembatasan dan itu dapat diaplikasikan sepanjang memang ada kebutuhan untuk itu. Nah, salah satu tujuan PSN adalah untuk mempercepat kebutuhan perizinan, termasuk juga untuk penguasaan lahan dan sebagainya. Nah, itu gunanya PSN.
Tapi tadi disampaikan oleh Ibu Waka, Bu Li, dan Pak Musakar bahwa pada periode beliau ini kan kalau nggak salah Pak Maruf PSN-nya mendapatkan sebelum periodenya Pak Amsakar ya. Ya. Ini Pak, ini perbedaannya. Jadi sudah ada perbedaan perbedaan visi dalam mengelola Batamnya sendiri. Yang sebelumnya itu inline, tetapi dengan pemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li tadi dilakukan penataan dan betul disampaikan bahwa moratorium itu juga sudah didiskusikan dengan Komisi 6 dan sampai ini juga kalau tidak salah sampai saat ini juga belum ya Bu ya dibuka dengan sistem yang baru. Jadi yang Bapak sampaikan tadi ini adalah visi pengelolaan Batam yang baru dibawa ke pemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li terhadap pengelolaan lahan. Jadi itu Pak. Jadi tidak dipertentangkan PSN-nya, tapi PSN itu memang diberikan sebelum pada masa periodenya Pak Amsakar dengan Bu Li. Begini, itu kan proyek belum jalan, tapi sekarang ada perubahan filosofi pengelolaan. Kemenko izinkan yang mana? BP Batam jalankan sendiri, atau perusahaan swasta dikasih hak lahan, kira-kira gitu kan? Di Kemenko seperti apa sebetulnya? Dua-duanya di bawah Menko semua Pak, PSN dengan BP. Pilih yang mana sekarang ke depan? Sesuai dengan kebijakan Anda kan? Minta waktu lagi Pak. Pak Menteri izin, Pak Ellen tahu nih. Jadi ceritanya Pak. PSN ini memang bukan di zaman kami, Nggak, tetapi di zaman Pak Erlangga. Pak Erlangga dengan Permenkonya memberikan PSN kepada Ketua Partai Golkar DPD Provinsi, yaitu Pak Maruf, Pak. Oh. Nah, sudah tahu ceritanya seperti itu. Kami bukan menghalangi, Pak. Bu, gini Bu, saya nggak peduli partai apa nggak partai, saya pengen tahu kebijakan pemerintah yang jalan yang mana. Kita akan pegang di situ. Jadi kita nggak usah singgung ini orang itu, saya nggak peduli. Jadi saya tanyakan tadi ke Pak Menko nih, Wakil Menko kan, sebetulnya kebijakannya apa? Pak Batam akan mengelola atau seperti dulu swasta? Itu yang kita jalankan ke depan. Jadi kita nggak ribut, nggak jelas. Itu yang saya mau kejar nanti. Mungkin Pak Ellen tadi masih minta waktu untuk diskusi sama menteri yang Ibu sebut namanya tadi. Tadi kalau Saya Pak sudah Maruf, dengar kasus itu juga. Saya nggak peduli. Tapi yang penting stance kita apa. Kalau kita seperti yang lalu, ya kita jalankan. Kalau berubah ya kita berubah. Ibu nanti yang buat ini, buat apa? Mengundang investor dan lain-lain. Itu juga bagus. Tapi saya pengen tahu kebijakannya apa. Jadi saya nggak bisa mutusin suka-suka saya. Menko mau ngapain? Kalau Menko bingung, kita tanya Presiden, Pak, Batam mau diapain? Kalau Anda punya butuh uang, saya bisa kasih, tapi kebijakannya jelas. Itu. Pak Ketua gimana? Sama dengan Ibu. Bukan meledak-ledak, silakan Bapak agak tenang sedikit. Iya, baik Bapak. Pertama yang paling penting bahwa kebijakan ini memang telah ada sebelum kami, Pak. Dan kami terus terang berkomitmen ingin menyelesaikannya bila mana mekanisme, prosedur, syarat, kriterianya itu sudah sesuai standar. Nah, tapi sekarang mau mendapatkan RKKBR itu harus dimulai dengan mendapatkan lahan. Lahan ini belum dapat. Bagaimana yang disebut oleh Pak Dirman, titik mulai berdirinya ini belum jelas gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, kami ingin sampaikan luasan ini besar sekali Pak, 3.759. Kemarin ada namanya Rempang Eco City, itu isunya luar biasa. Dan kami dalam suasana yang mendinginkan masyarakat setempat sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, cukup Ya. saya pikir udah clear. Yang penting untuk saya sih kebijakannya pemerintah mau apa ke depan tentang Batam. Itu yang saya akan kejar. ya, Jadi Pak, saya ngerti sekarang permasalahannya. Saya sudah dengar selentingan sebelumnya sih, tapi saya belum ngerti yang mana sih yang ini yang udah clear sekarang. Jadi kita akan tanya ke Kemenko maupun ke Presiden nanti kalau Ya. perlu langkah ke depan mau diapakan. Ini kan dari Menteri dari Mensesnek, ya katanya ke Mensesnek juga. Jadi kita clear dari situ baru kita jalan ke depan. Kalau model yang lama yang jalan ini kan saya percepat betulan.
Tapi kalau misalnya, oh bagusan di handle sendiri, ya handle yang betul nanti. Tapi kita desain yang betul. Sekarang saya belum bisa betul. Ini kan cuma teknikal aja. Karena gas di stop itu pasti nggak keluar, pasti nggak akan keluar. Karena filosofinya udah berbeda, Tapi saya pengen tahu filosofi pemerintah apa. Nanti kita bisa berdasarkan itu ya. Maaf Pak Menteri, yang kasihan presiden saya Pak Menteri. Ya? Kemarin tanda tangan tapi lahan belum clear gitu loh. Kalau ngomong tanda tangan MOU, Pak Maruf tanda tangan MOU sebelum di Amerika udah banyak. Mungkin kalau dijejerin dari Batam udah sampai Singapura kemarin. Jadi Pak Maruf jangan selalu ngomong udah tanda MOU, ini belum selesai Pak Maruf. Kenapa? Belum Gini Bu, clear. nanti keputusan pemerintah apa itu yang saya jalankan. Oke. Jadi nanti kita nggak usah ngotot di sini. Biar aja Menko dan Sesnek dan kita tanyakan ke Presiden Batam mau diapain. Oke. Kalau nggak ada lagi, ini kita hold dulu. Yang ini kita cari masukan dari pemerintah seperti apa. PLN tahu berapa lama? Hah? 2 minggu ya? 2 minggu kita semua ya Pak, kita mau ngapain ke depan. Karena ini kan kalau enggak investasinya berhenti juga kan. Jadi kita ambil posisi yang fair. Terima kasih semuanya. Berapa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.